Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Haryani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Mikroteknik Hewan yang diampu oleh Ibu Syukriya MSc. Adapun materi yang akan saya sampaikan di video ini adalah tentang macam-macam sediaan mikroskopik. Oke, baik, sebelum saya menjelaskan macam-macam sediaan mikroskopik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mikroteknik. Nah, jadi mikroteknik adalah teknik pembuatan sediaan atau preparat secara mikroskopis. Tentunya, pendekatan teoritis tidaklah memadai untuk memahami secara menyeluruh mengenai mikroteknik ini. Sebab apa? Sebab yang namanya teknik itu lebih menekankan pada pemahaman wilayah aplikatifnya. Meskipun pada dasarnya landasan teoritis juga diperlukan dalam rangka memberikan beberapa petunjuk yang harus dilalui agar proses pembuatan sediaan sesuai dengan prosedur kerja. Dan alasan penggunaan apapun, pemilihan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan mikroskopis. Selanjutnya yaitu definisi sediaan atau preparat. Nah, jadi sediaan itu sama dengan preparat. Preparat adalah sediaan atau spesimen anatomi maupun patologi yang diawetkan untuk tujuan penelitian. Preparat merupakan sampel spesimen yang diletakkan atau dioleskan pada permukaan gelas objek atau slides dengan pewarnaan ataupun tanpa pewarnaan. Nah, kemudian akan diamati di bawah mikroskop. Nah, jadi preparat umumnya itu berukuran makroskopis dan mikroskopis tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Pemeriksaan preparat makroskopis dapat dilakukan langsung tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan pemeriksaan preparat mikroskopis harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Suatu preparat dapat digunakan dan dikatakan layak apabila sudah memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, jadi syarat yang pertama yaitu harus kecil. Kenapa harus kecil? Jadi suatu preparat itu harus berukuran kecil agar mempermudah dalam menganalisis secara mikroskopis. Yang kedua itu yaitu harus tipis. Nah, jadi preparat yang layak digunakan adalah objek preparat yang memiliki sayatan tipis sehingga ketika preparat kita analisis dapat terlihat dengan jelas setiap bagian-bagiannya. Nah, yang ketiga itu harus transparan. Nah, jadi preparat ini harus bersih agar saat kita menganalisis dapat fokus kepada objek. Yang terakhir yaitu harus kontras. Warna preparat dengan objek harus kontras agar tidak terjadi kekeliruan saat kita menganalisisnya. Nah, jadi keempat syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi sangat penting untuk diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang baik dan pengamatan yang baik. Selanjutnya yaitu penggolongan preparat. Penggolongan preparat terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu penggolongan preparat berdasarkan ketahanan preparat. Yang kedua yaitu penggolongan preparat berdasarkan keutuhan preparat. Yang ketiga yaitu penggolongan preparat berdasarkan cara pengirisan preparat. Yang keempat yaitu penggolongan preparat berdasarkan metode atau cara pembuatan preparat. Yang pertama yaitu penggolongan preparat berdasarkan ketahanan preparat. Penggolongan preparat berdasarkan ketahanan preparat dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama preparat sementara, yang kedua preparat semi permanen, yang ketiga preparat permanen. Yang pertama yaitu preparat sementara. Preparat sementara juga disebut dengan preparat basah, yaitu preparat segar yang berasal dari organ hewan maupun tumbuhan. Proses pembuatan preparat sementara ini dengan langsung meletakkan objek yang akan diamati di atas kaca benda atau objek gelas dan kemudian
menggunakan kaca penutup atau cover glass. Tujuan dari penutupan preparat dengan cover glass bertujuan untuk mengurangi penguapan pada preparat. Yang kedua yaitu preparat semi permanen. Preparat semi permanen merupakan preparat yang awetannya hanya sampai beberapa bulan saja. Preparat ini biasanya diawetkan dengan menggunakan zat kimia yang tidak mudah menguap untuk memperpanjang ketahanan preparat yang sedang diamati, sehingga proses pengamatan terhadap preparat yang bersangkutan dapat ditunda untuk sementara waktu. Baik, selanjutnya yaitu proses pembuatan preparat semi permanen. Yang pertama yaitu objek yang akan kita amati diletakkan di atas objek gelas, kemudian ditetesi dengan zat kimia, kemudian tidak langsung diamati, melainkan terlebih dahulu dibawa ke medium penyimpanan sementara yang sekaligus juga merupakan medium pengamatan. Nah, kemudian ditutup dengan objek gelas dan dilanjutkan dengan proses penyegelan dengan dioleskan kutek pada keempat sisi gelas penutup atau dibubuhkan parafin cair di sekeliling medium pengamatan pada saat penutupan preparat. Nah, kemudian diamati dengan mikroskop dan dianalisis. Yang ketiga yaitu preparat permanen. Preparat permanen merupakan preparat yang awetannya bisa sampai beberapa tahun. Salah satu metode pembuatan preparat dengan tujuan tahan lama dikarenakan bahan yang akan diamati memiliki jumlah yang terbatas. Proses pengawetannya melibatkan berbagai macam tahapan, antara lain yaitu mematikan sel, mencuci, menghilangkan air, menghilangkan alkohol, perwarnaan, penjernihan, dan perekatan. Selanjutnya, penggolongan preparat yang kedua yaitu penggolongan preparat berdasarkan keutuhan preparat. Penggolongan preparat berdasarkan keutuhan preparat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama preparat utuh atau wolmon, yang kedua yaitu preparat irisan. Yang pertama yaitu preparat utuh atau wolmon. Preparat utuh merupakan preparat yang objeknya merupakan keseluruhan bagian preparat objek secara utuh tanpa mengurangi atau melakukan pengirisan. Pengirisan hanya dilakukan untuk melakukan pemisahan jaringan yang akan dibuat preparat dari organnya. Contoh preparat utuh ini yaitu lalat buah, nyamuk, semut, dan lain-lain. Bisa dilihat dari gambar yang saya tampilkan, itu adalah salah satu contoh dari preparat utuh. Yang kedua yaitu preparat irisan. Nah, preparat irisan merupakan preparat yang cara pembuatannya dapat melakukan pengirisan pada bagian organ hewan maupun tumbuhan. Pengirisan ini harus tipis serta konsisten, yang biasanya menggunakan alat yang disebut mikrotom. Pengirisan yang baik dapat mempengaruhi hasil dari pengamatan. Adapun contoh preparat irisan pada hewan yaitu pada bagian otot, sedangkan pada tumbuhan yaitu pada bagian organ batang, akar, dan daun. Terdapat dua cara pengirisan preparat yaitu embedding dan non-embedding. Penggolongan preparat yang ketiga yaitu penggolongan preparat berdasarkan cara pengirisan preparat. Penggolongan preparat berdasarkan cara pengirisan preparat dibagi menjadi dua macam, yaitu preparat embedding dan non-embedding. Preparat embedding
merupakan preparat yang dibuat dengan teknik pengirisan menggunakan alat khusus seperti mikrotom. Hal ini dilakukan karena bahan yang akan dibuat preparat merupakan bahan yang mudah rapuh atau berongga, misalnya pada tumbuhan dan dari rongga atau tubuh hewan yang hanya dapat dibuat preparat awetan atau permanen. Sehingga pada saat proses pengirisannya terlebih dahulu harus melalui tahapan penyelubungan atau embedding. Tujuan dari cara atau teknik pengirisan ini adalah untuk mempertahankan struktur dari bahan atau objek yang akan dibuat menjadi preparat embedding. Dalam pembuatan preparat irisan dengan cara embedding, umumnya menggunakan metode parafin. Metode parafin adalah metode pembuatan preparat dengan penanaman jaringan di dalam blok parafin untuk menghasilkan preparat jaringan yang tipis. Preparat parafin ini dilakukan karena jaringan merupakan bahan yang lunak. Metode parafin merupakan metode irisan sayatan atau sectioning yang banyak dan umum digunakan. Dengan metode ini, hampir semua jaringan dapat dipotong dan jaringan dalam berbagai kondisi dan berbagai elemen jaringan dapat diamati atau diteliti. Berikut ini akan saya jelaskan pembuatan preparat irisan dengan metode parafin. Yang pertama yaitu pembiusan. Pembiusan merupakan proses yang bertujuan khusus untuk preparat hewan, yaitu untuk memudahkan pengambilan jaringan atau bagian jaringan pada hewan. Nah, pembiusan ini tidak perlu dilakukan jika yang akan diambil atau diamati adalah jaringan yang menyangkut kelenjar-kelenjar endokrinologi, karena mungkin akan berpengaruh terhadap hormon-hormon yang terkandung di dalamnya. Nah, senyawa kimia yang umumnya digunakan untuk pembiusan adalah ether. Nah, larutan ether ini biasanya digunakan untuk membius kelinci, tikus, marmut, dan juga anjing. Yang kedua yaitu diseksi atau collecting. Diseksi adalah proses pengambilan jaringan atau bagian jaringan dari sumber alami, baik berupa tumbuhan ataupun hewan yang akan digunakan sebagai bahan dasar dalam mikroteknik. Nah, jadi pada jaringan hewan, setelah dilakukan pengambilan, diperlukanlah proses pencucian atau washing. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pencucian atau washing. Nah, pencucian jaringan yang diambil pada hewan perlu dilakukan pencucian. Karena apa? Karena jaringan yang diambil pada hewan seringkali dalam keadaan kotor oleh darah ataupun kotoran seperti pada organ pencernaan. Nah, selain itu, jaringan hewan lebih cepat mengalami dehidrasi yang akan merusak jaringan, sehingga perlu secepat mungkin dimasukkan ke dalam larutan fisiologis sebagai fiksasi sementara. Nah, jadi pencucian ini merupakan tahap yang membedakan metode parafin hewan dengan tumbuhan. Jadi, pada pembuatan preparat tumbuhan tidak dilakukan pencucian. Yang keempat yaitu fiksasi. Fiksasi adalah usaha mempertahankan elemen-elemen sel atau jaringan agar tetap berada pada tempatnya dan tidak akan mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Nah, jadi adapun media yang digunakan untuk fiksasi disebut dengan fiksatif. Jadi, fiksatif ini terdiri dari unsur-unsur kimia yang dibuat dalam bentuk larutan atau gas yang berfungsi agar jaringan tidak membusuk dan dapat mempertahankan struktur jaringan. Kemudian yang kelima yaitu dehidrasi. Nah, jadi dehidrasi ini adalah
proses penarikan air dari dalam jaringan dengan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu. Jadi dehidrasi ini bertujuan untuk mengeluarkan air dari dalam jaringan yang telah kita fiksasi tadi. Proses dehidrasi merupakan serangkaian proses dengan cara memasukkan sampel ke dalam larutan dehidrasi secara berseri dari konsentrasi rendah sampai dengan konsentrasi tinggi dengan mengurai konsentrasi air. Selanjutnya yang keenam yaitu penjernihan atau clearing. Nah, jadi penjernihan ini merupakan proses yang harus segera dilakukan setelah dehidrasi. Adapun tujuan dari penjernihan ini yaitu untuk menggantikan tempat alkohol sementara dalam jaringan yang telah mengalami proses dehidrasi dengan suatu solvent atau medium penjernih sebelum proses penanaman dalam parafin. Nah, tahap yang terakhir yaitu infiltrasi. Nah, jadi infiltrasi ini adalah suatu usaha menyusupkan media penanaman yaitu embedding media ke dalam jaringan dengan jalan menggantikan kedudukan dehidran dan bahan penjernih. Jadi media penanaman yang digunakan dalam infiltrasi ini adalah parafin. Nah, jadi proses infiltrasi ini itu umumnya dilakukan di dalam oven yang suhunya itu dapat diatur sesuai dengan titik leleh jenis parafin yang kita gunakan. Jadi pada jaringan hewan itu bisa langsung digunakan parafin yang keras dengan titik leleh 56 sampai 58 derajat Celcius. Nah, jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang preparat embedding. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang preparat non-embedding. Nah, jadi preparat non-embedding ini merupakan preparat yang dibuat melalui teknik pengirisan secara bebas atau langsung terhadap bahan yang akan dibuat preparat. Nah, jadi ini seperti menggunakan silet tajam dan dengan menggunakan bantuan gabus atau hand microtome. Nah, ini sebagai penahan bahan pada saat pengirisan. Nah, jadi cara ini itu digunakan apabila bahan yang akan dibuat preparat merupakan bahan yang tidak mudah rapuh dan dapat diiris secara langsung. Selanjutnya yaitu penggolongan preparat berdasarkan metode atau cara pembuatan preparat. Nah, jadi penggolongan preparat berdasarkan metode atau cara pembuatan preparat ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Nah, jadi yang pertama itu preparat hapusan. Kemudian yang kedua preparat pajetan atau squash. Yang ketiga preparat rentang. Yang keempat preparat maserasi. Nah, jadi yang pertama yaitu preparat hapusan atau smear. Jadi preparat hapusan ini merupakan preparat yang proses pembuatannya itu dilakukan dengan cara membuat lapisan tipis atau film. Jadi suatu bahan yang berupa cairan di atas gelas benda atau objek gelas yang bersih dan bebas lemak. Nah, kemudian setelah itu difiksasi, diwarnai dan ditutup dengan cover gelas untuk diamati di bawah mikroskop. Nah, adapun contoh preparat ini yaitu yang pertama nanah, kemudian darah, ada feses, sperma, bakteri, dan lain-lain. Adapun tujuan dari pembuatan preparat ini yaitu untuk melihat struktur sel penyusun cairan dan untuk mengetahui berbagai parasit yang biasanya berhubungan dengan diagnosa suatu penyakit. Yang kedua yaitu preparat pajetan atau squash. Nah, jadi preparat squash ini dibuat dengan cara menekan benda yang akan diamati di atas kaca benda. Nah, jadi squash atau penekanan dimaksudkan agar benda yang berwujud jaringan, sel-selnya dapat menyebar sehingga diperolehlah lapisan yang sangat tipis. Nah, adapun contoh preparat squash yaitu mitosis ujung akar bawang merah,
Kemudian ada meiosis serbuk sari dan preparat squash kromosom kelenjar ludah lalat Drosophila. Kemudian yang ketiga yaitu preparat rentang. Nah, jadi preparat rentang ini merupakan preparat yang proses pembuatannya itu dengan cara merentangkan objek yang akan kita amati di atas gelas objek. Nah, jadi sehingga diperolehlah lapisan tipis yang dapat diamati di bawah mikroskop. Yang keempat yaitu preparat maserasi. Nah, jadi preparat maserasi merupakan preparat yang cara pembuatannya dengan pembusukan buatan. Nah, jadi ini tuh dimana bagian-bagian tertentu menjadi lunak dan hilang. Sedangkan bagian-bagian yang tahan akan larutan macerator akan tetap bertahan dan utuh. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.